Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Bu. Eh, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Terima kasih Bu ya, Ibu sudah bersedia untuk menjadi rekan sejawat yang mau mendukung kegiatan saya pada kegiatan guru penggerak. Ya, sama-sama Bu. Begini Bu, nanti kita akan mengadakan observasi di dalam kelas ya Bu ya. Ya. Jadi sebelum melaksanakan observasi di dalam kelas itu Bu, kita melakukan pra-observasi namanya Bu ya. Nah, itu pertamanya tuh ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Mohon dijawab ya Bu ya. Baiklah Bu, Ibu kan sudah bentuk RPP nih. Nah, untuk observasi nanti di RPP itu apa tujuan yang Ibu buat? Baiklah Bu, untuk tujuan yang akan saya buat yang pertama adalah siswa itu mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Oke, ada dua tujuan berarti ya Bu ya. Tujuan. Itu tentang manfaat air dan juga membuat peta pikiran. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Anak mampu mengidentifikasi fungsi air. Ya. Kemudian anak terampil berdiskusi. Yang ketiga, anak bijak dalam memanfaatkan air. Oke, ada 3 area pengembangan ya Bu ya. Itu artinya ada ranah kognitif, psikomotor, dan juga afektifnya ya. Udah lengkap itu Bu ya. Iya. Oke Bu, selanjutnya tentang strategi. Strategi apa yang Ibu persiapkan untuk kegiatan observasi nanti? Yang pertama, strategi yang akan saya siapkan memetakan kebutuhan atau kesiapan belajar murid itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan media untuk Ya. belajar. Ya. Yang ketiga, mengelompokkan murid atau berdiskusi. Kemudian yang strategi yang keempat adalah murid mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, refleksi atau penutup. Itu yang akan saya lakukan Bu. Ya, ada 5 ya Bu ya Iya. kegiatannya ya. Semoga nanti tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang Ibu ingin capai, strategi yang akan Ibu lakukan itu bisa terwujud dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan yang tertera pada RPP yang telah Ibu bentuk. Amin, insya Allah. Terima kasih Bu ya, Ya, atas sama-sama. kerjasamanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak.
belajar? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang air. Masih ingatkah anak-anak ibu tentang air? Nah, sekarang kita juga akan mempelajari tentang air. Ayo, siapa yang tahu apa itu air? Saya Bu. Coba dijawab. Air adalah kepentingan bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lanjut. Ya, bagus untuk Naira. Nanti lebih semangat lagi untuk belajarnya ya. Sekarang siapa lagi yang bisa menyebutkan apa itu air? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Coba lagi. Air adalah sumber kehidupan. Bagus. Semangat ya. Ayo, siapa lagi yang bisa? Apa itu air? Nah, Reva, bagus. Ayo, Nak. Hujannya turun. Nah, bagus. Semangat ya untuk belajarnya. Kita masih belajar tentang air. Ya, kita belajar tentang manfaat air bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tanaman. Setelah kita mempelajari manfaat tersebut, kita nanti bisa membuat peta pikiran tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Nah, untuk lebih semangat lagi untuk belajarnya, kita lakukan teknik stop. Apa arti stop? Bagus. Nah, sekarang hentikan semua kegiatan agar kalian fokus dalam belajar nanti. Ya, silakan duduk dengan nyaman dan sopan. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Lalu lepaskan. Bayangkan hal-hal yang indah. Bayangkan keberhasilanmu. Tarik napas lagi. Lepaskan lagi. Sekarang silakan buka mata kalian. Apa yang kalian rasakan? Tenang. Relax. Nah, sekarang kita masih belajar tentang air. Ya, pada halaman berapa? 2. Halaman 2. Ya, udah dibuka bukunya halaman 2. Sekarang coba kalian amati pada buku paket kalian masing-masing. Apa yang kalian lihat? Yo, apa yang kalian lihat? Kalian sedang mengambil air. Apalagi yang kalian lihat? Tulisan. Ada Sebuah teks. sebuah teks bacaan. Sekarang coba kalian baca teks tersebut mulai dari Noah. Berjalan sejauh 15 km. Rubel kelurahan Kecamatan Beltoambe, Kota. Lanjutkan Takin. Letak kelurahan Womologo berada di dataran tinggi. Nah, bacaan kita tadi tentang apa? Air. Bagus. Air yang bagaimana? Yang bersih. Bagus jawaban anak-anak ini. Dan belajarnya yaitu tentang berdiskusi. Sekarang anak ibu bentuk kelompok diskusinya masing-masing. Lero. Ya, sesuai dengan tempat duduk yang sudah ibu bagi tadi. Ya, yang untuk kelompok 1, Naira, Rafka, Lipi, Nazwa.
silakan dibentuk kelompoknya, yaitu kelompok 1. Untuk kelompok 2, Mutakin, Putri, Dayat, dan Ibnu. Untuk kelompok 3, Repa, Noah, Restu, Dion, dan Ocha. Sekarang silakan bentuk kelompok kalian. Duduk di posisi kelompok masing-masing. Saya mencari fungsi air untuk hewan. Kalau kamu? Ya. Nah, kamu. Kalau kamu? Saya cari yang mana? Saya cari yang hewan. Kamu mencari fungsi air yang bagi hewan. Yang ini? Saya? Fungsi air yang bagi? Apakah udah siap diskusinya, Nak? Sudah. Alhamdulillah. Ayo, kelompok siapa yang pertama mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok siapa? Kami bu. Kelompok Noah. Bagus, silakan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Fungsi air bagi manusia: mandi, masak, dan minum. Fungsi air bagi hewan: membersihkan badan, minum. Fungsi air bagi tumbuhan. Kelompok siapa lagi? Saya, Bu. Ah, bagus. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Isu kedua yaitu hewan. Fungsinya adalah untuk minum, membersihkan tubuh dari pori-pori kuman. Nah, sekarang yang untuk kelompok terakhir yang akan tampil, silakan tampilkan hasil diskusinya. Fungsi air bagi manusia adalah untuk mandi, minum, mencuci, dan lain-lainnya. Fungsi air bagi hewan adalah untuk minum dan membersihkan badan. Fungsi air untuk tumbuhan adalah untuk melakukan proses fotosintesis dan penyemburan. Nah, hasil diskusi kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian diskusi kita pada hari ini? Nah, sekarang kita kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, poin apa yang kalian dapat pada hari ini? Bekerja sama. Fungsi air bagi makhluk hidup. Nah, bagus, mantap. Sikap apa yang bisa kalian kembangkan pada pembelajaran tadi? Kerjasama. Sama, mantap, semangat. Nah, untuk di rumah nanti lakukan kegiatan-kegiatan menggunakan air dalam keluarga masing-masing bersama orang tua kalian di rumah. Sekarang silakan kumpulkan hasil diskusi kalian tadi. Ayo, setelah kita belajar hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa hasil belajar kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Naira. Kita dapat memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagus. Apa lagi? Seperti yang kebutuhannya seperti hewan, manusia, dan tanaman. Bagus. Mantap.
Dan kemudian fungsi air itu untuk hewan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi air itu untuk tanaman ataupun tumbuhan. Nah, demikianlah belajar kita hari ini. Jangan lupa untuk semangat lagi belajarnya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi Ibu ya. Sama-sama, Bu. Nah, tadi kita sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, untuk mengisi instrumen pasca observasi itu ada beberapa pertanyaan yang mesti Ibu jawab. Menurut Ibu, refleksi Ibu terhadap kegiatan Ibu tadi itu apa? Refleksi saya tidak menanyakan apakah murid itu sudah paham atau tidak akan pembelajaran yang saya ajarkan tadi. Kemudian juga refleksinya masih terlihat siswa yang kurang aktif dalam melakukan diskusi tersebut. Oke, berarti Ibu sudah memahami ya bagaimana kekuatan dalam memahami. Nah, Bu, menurut catatan saya itu Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan diferensiasi kompetensi sosial emosional. Itu terlihat ketika Ibu pertamanya menampilkan mindfulness dengan teknik stop tadi kan Bu, itu namanya untuk pengelolaan emosi. Kemudian Ibu juga sudah menampilkan konten yang menarik untuk diferensiasi kontennya. Yang kedua, prosesnya, arti diferensiasi proses Ibu sudah menampilkan dalam bentuk diskusi kelompok ya Bu ya, ada presentasi. Untuk hasilnya tuh hasil diskusi ditampilkan di presentasi ke depan kelas. Nah, untuk yang terakhir Ibu, tentunya Ibu punya rencana ke depannya. Apa rencana tindak lanjut Ibu? Rencana tindak lanjutnya yaitu menyiapkan media yang lebih menarik, yaitu gambar dari Infocus yang disajikan secara live. Terima kasih Bu ya. Sekarang kita tanda tangan ini Bu ya. Kita sepakat ya, kita tanda tangan. Ini kita sepakat nih Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu juga apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Terima kasih ya Bu ya. Hari ini sesuai kesepakatan Ibu ingin coaching dengan saya Bu ya. Jadi Bu, apa tujuan pertemuan coaching kita hari ini? Sebelumnya terima kasih ya Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Tujuan saya bertemu Ibu adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi KSE. Saya masih bingung dalam menerapkannya. Oke, Ibu ingin bincang-bincang seputar pembelajaran di diferensiasi KSE ya Bu ya. Ibu masih merasa bingung gitu. Oke Bu, menurut Ibu definisi dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri apa? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa dan juga berdasarkan pemetaan kebutuhan mereka. Oke, berarti pemahaman Ibu tentang berdiferensiasi itu pembelajarannya titik beratnya orientasinya pada siswa ya Bu ya. Kita pantau bagaimana kesiapan, minat belajar dan juga gaya belajar mereka. Nah, berikutnya Ibu,
pada kesempatan ini kita bincang-bincang nih. Kesempatan ini apa yang akan Ibu ambil dalam kesempatan ini? Saya ingin mendapatkan pemahaman yang lebih detail lagi Bu, melalui obrolan kita ini. Kalau begitu, sekarang Ibu pada skala 1 sampai 10 sudah pada titik berapa Ibu? Saya merasa pada posisi 6 Bu. Sudah posisi 6 Bu ya, sudah melambai 50-50 Bu ya. Oke. Nah, tentu Ibu untuk menjalankan ini semua memiliki kekuatan. Apa kekuatan yang sudah Ibu miliki tentang pembelajaran berdiferensiasi? Yang menjadi kekuatan saya adalah pengetahuan saya miliki tentang pelajaran berdiferensiasi itu sudah ada Bu. Cuma saja saya juga sedikit memahami tentang KSE itu. Oke, masih sedikit Bu ya. Nah, tentunya Ibu ingin memanfaatkan peluang dalam pertemuan ini. Nah, peluang apa yang ingin Ibu ambil pada kesempatan ini? Pada kesempatan ini, saya merasa kekuatan yang saya miliki sebagai dasar untuk mencari pemahaman yang lebih lagi. Saya perlu belajar lagi, Bu. Ibu ingin belajar lebih supaya efikasi diri Ibu lebih dari kemampuan semulanya, Bu ya. Nah, tentu dalam kegiatannya itu ada hambatan. Kira-kira apa hambatannya, Bu? Banyak sekali hambatannya, Bu. Salah satu contohnya adalah penguasaan materi yang masih kurang, dan juga dalam mengelola ataupun menyusun RPP juga masih kurang. Masih ada beberapa poin ya Bu ya, yang menjadi hambatan untuk Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE di kelas Ibu. Oke Bu, tentunya Ibu punya solusi untuk mengatasi hambatan itu. Apa solusinya? Solusinya saya pelajari melalui Google, dan juga bertanya ataupun belajar dari rekan sejawat. Oh begitu Bu ya. Nah, kalau untuk rencana untuk melaksanakan ke tujuan itu, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha keras untuk lebih mendalami pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat lainnya. Jadi Ibu mungkin melakukan diskusi ya Bu ya dengan teman. Oke. Nah, tentunya ada prioritas utama Ibu untuk melakukan kegiatan. Apa prioritasnya Bu? Ada Bu, yaitu menerapkan pembelajaran ini dengan semaksimal mungkin. Prioritasnya pelaksanaan dengan maksimal ya, berarti prioritas disamakan pelaksanaannya. Nah, bagaimana strategi Ibu? Strategi yang saya lakukan adalah yang pertama itu menyusun RPP yang ada diferensiasinya dalam dan KSE. Kemudian yang kedua, mencoba menerapkan di kelas. Intinya Ibu susun dulu RPP-nya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada KSE-nya, ada diferensiasi konten, proses dan produk. Seperti itu Bu ya. Nah Bu, tentu kita memiliki rentang waktu. Bagaimana jangka waktu Ibu? Insya Allah secepatnya Bu, minimal setelah 2 minggu setelah mendapatkan bimbingan Ibu. Oke Bu, untuk ukuran keberhasilan, menurut Ibu apa ukuran keberhasilan Ibu? Menurut saya untuk keberhasilannya adalah kelasnya aman, murid nyaman dalam belajar, aktif, kreatif, dan juga muridnya nanti mandiri. Jadi menciptakan murid aktif dan kreatif mandiri ya. Intinya diferensiasi itu menghasilkan murid yang bertanggung jawab, aktif dan kreatif ya. Kemudian Ibu, bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan atau gangguan yang akan Ibu hadapi? Saya akan coba atau melakukan, saya akan berdiskusi dengan teman sejawat ataupun dengan kepala sekolah. Lagi kita harus melakukan kolaborasi ya, diskusi untuk memecahkan masalah. Nah, apa komitmen Ibu
Kalau komitmen saya akan belajar, memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE secara baik dan maksimal. Komitmen sudah didapatkan. Kemudian siapa? Apa yang membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini? Yang membantu kegiatan saya yang pertama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yaitu guru, kemudian juga murid. Nah, intinya ekosistem sekolahnya membantu Ibu ya Bu ya. Kemudian Bu, tindak lanjut Ibu ke depannya seperti apa? Tindak lanjutnya saya akan menyiapkan RPP yang berdiferensiasi KSE. Ya, kemudian belajar menggunakan Infokus agar nanti belajarnya anak-anak didik itu semakin menarik. Oh iya, semangat juga Bu ya. Menarik, semangat. Nah, yang terakhir Bu ya. Apa kesimpulan yang Ibu ambil dari percakapan kita tadi? Kesimpulannya, saya menyadari semangat untuk bekerja sama ataupun berkolaborasi dapat memecahkan permasalahan saya agar mudah nanti menerapkan pembelajaran tersebut, dan juga harus punya RPP yang jelas dan terukur. Saya lebih bersemangat lagi Bu, karena saya bisa mengukur kemampuan saya. Pembelajaran berdiferensiasi KSE itu merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada kebutuhan murid. Kita harus mampu memetakan murid berdasarkan minat dan saya belajar serta kesiapan muridnya. Intinya Ibu sudah memahami, sudah bisa mengambil kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu menitik beratkan pada orientasi murid, kemudian kita memetakan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan juga gaya belajarnya. Nah, nanti dengan pengelolaan emosinya, lalu masukkan tadi kan mindfulness ya, teknik stop itu, nah itu sudah mencakup ke pembelajaran berdiferensiasi dan tensi sosial. Oke Bu, terima kasih. Semoga Ibu sukses ke depannya ya Bu ya. Amin. Terima kasih.